Qatar adalah negara yang begitu kecil sehingga Anda bisa melintasinya dengan mobil hanya dalam waktu sekitar 2 jam. Sebuah negara yang tidak memiliki pegunungan, sungai, hutan, dan bahkan hampir tidak pernah diguyur hujan. Secara logika, negara ini seharusnya tidak memiliki banyak keunggulan. Namun kenyataannya, semenanjung kecil di kawasan Timur Tengah ini berhasil menjadi salah satu negara paling berpengaruh, paling kaya, dan paling sering dibicarakan di seluruh dunia. Burung elang di sini bahkan memiliki paspor mereka sendiri. Robot-robot khusus berlomba mengendalikan unta yang berlari dengan kecepatan tinggi, sementara para pelatih mengikuti dari belakang menggunakan jeep. Seekor boneka beruang raksasa berdiri megah di tengah bandara terbaik dunia, dan semua orang menganggapnya hal yang biasa. Salah satu maskapai penerbangan milik negara kecil ini telah memenangkan penghargaan maskapai terbaik dunia sebanyak 9 kali. Qatar seharusnya tidak bisa berkembang seperti sekarang, namun faktanya negara ini berhasil melakukannya. Dan hari ini kita akan membahas 20 fakta luar biasa tentang Qatar yang benar-benar akan membuat Anda terkejut. Mari kita mulai. Nomor 1, Qatar merupakan negara kedua paling datar di dunia. Qatar memang datar, bukan sekedar datar, melainkan sangat datar, hampir sempurna tanpa perbedaan ketinggian yang berarti. Negara ini berada di posisi kedua setelah Maldives sebagai negara paling datar di planet ini. Titik tertinggi di seluruh wilayah Qatar hanya mencapai sekitar 103 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tersebut bahkan hampir tidak bisa disebut gunung atau bukit besar. Jika Anda berkendara ke arah manapun di Qatar, pemandangan yang terlihat hanyalah hamparan tanah yang rata membentang jauh hingga ke cakrawala. Tidak ada pegunungan, tidak ada lembah, dan tidak ada bentang alam dramatis yang memecah pemandangan. Yang terlihat hanyalah gurun yang datar, jalan-jalan lurus yang datar, serta horizon yang nyaris tanpa perubahan. Satu-satunya hal yang menonjol di garis langit adalah deretan gedung pencakar langit di Doha. Pada dasarnya, Qatar hanya memiliki 2 ciri geografis utama, yaitu gurun dan bangunan, hanya itu. Nomor 2, Qatar lebih kecil daripada Connecticut, tetapi termasuk salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Qatar adalah negara yang sangat kecil, benar-benar kecil. Luas keseluruhan wilayahnya hanya sekitar 11.600 km persegi. Angka tersebut kurang lebih setara dengan luas negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Anda bahkan dapat berkendara dari satu ujung negara ke ujung lainnya dalam waktu sekitar 2 jam saja. Populasinya juga relatif kecil, hanya sekitar 3 juta jiwa. Negara ini hampir tidak memiliki keindahan alam tradisional seperti pegunungan, hutan lebat, sungai besar, atau lanskap alam yang spektakuler. Tidak ada sesuatu yang benar-benar mencolok dari kondisi geografisnya. Namun demikian, semenanjung kecil ini memiliki pengaruh global, kekuatan finansial, dan kehadiran internasional yang jauh lebih besar dibandingkan banyak negara yang ukurannya 10 kali lipat luas. Qatar memiliki investasi besar di London. Negara ini menguasai cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia. Qatar juga pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Negara kecil dengan ukuran mungil tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Nomor 3, jumlah pria di Qatar 3 kali lebih banyak daripada wanita, menjadikannya salah satu negara dengan ketimpangan gender paling ekstrem di dunia. Qatar memiliki salah satu rasio gender paling tidak seimbang yang pernah dicatat di berbagai negara. Untuk setiap satu perempuan yang tinggal di Qatar, terdapat sekitar 3 laki-laki. Perbandingannya mencapai 3:1. Penyebab utama kondisi ini sebenarnya cukup sederhana. Sebagian besar tenaga kerja asing di Qatar, mulai dari pekerja konstruksi, buruh lapangan, hingga pekerja sektor jasa, didominasi oleh laki-laki. Ratusan ribu pria datang dari berbagai negara di Asia Selatan untuk membangun gedung pencakar langit, stadion megah, serta jaringan jalan raya Qatar, lalu banyak di antara mereka yang menetap untuk bekerja dalam jangka panjang. Ketidakseimbangan jumlah penduduk ini menjadi salah satu yang paling ekstrim di dunia. Bahkan di beberapa wilayah Qatar, perbandingan jumlah pria dan wanita jauh lebih tidak seimbang dibandingkan rasio 3:1. Sebuah negara dengan populasi yang didominasi laki-laki dalam jumlah sangat besar, hanya karena sebagian besar orang yang didatangkan untuk membangunnya adalah pria. Nomor 4, Qatar membangun sebuah stadion Piala Dunia sepenuhnya dari kontainer pengiriman barang, lalu membongkarnya dan mengirimkannya ke negara lain. Untuk ajang Piala Dunia FIFA 2022, Qatar membangun 9 stadion baru. Sebagian besar stadion tersebut bersifat permanen dan memiliki desain yang luar biasa. Namun salah satunya, Stadion 974, benar-benar berbeda dari yang lain. Stadion ini dibangun menggunakan 974 kontainer baja bekas yang ditumpuk dan disambungkan hingga membentuk stadion sepak bola berkapasitas 40.000 penonton yang berfungsi sepenuhnya. Setelah turnamen Piala Dunia berakhir, stadion tersebut dibongkar bagian demi bagian. Kontainer-kontainer itu dilepas satu persatu, dimuat ke kapal, kemudian dikirim ke negara-negara berkembang untuk dirakit kembali menjadi fasilitas olahraga baru. Sebuah stadion berkapasitas 40.000 kursi yang dibangun dari kontainer pengiriman barang, lalu dibongkar dan dikirim ke berbagai belahan dunia setelah digunakan. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia dan kemudian mengirim stadion tersebut sebagai hadiah. Tingkat ambisi serta kreativitas seperti itu hampir belum pernah dicoba oleh negara lain manapun. Nomor 5, burung elang di Qatar memiliki paspor sendiri dan dapat berpergian di kabin pesawat bersama pemiliknya. Berburu menggunakan elang bukan sekedar hobi di Qatar, melainkan bagian penting dari budaya dan gaya hidup masyarakatnya. Burung elang diperlakukan dengan tingkat perhatian dan penghormatan yang setara dengan anggota keluarga.
Ketika para pemilik elang dari Qatar melakukan perjalanan bersama burung mereka, hewan tersebut tidak ditempatkan di ruang kargo pesawat. Elang-elang itu ikut terbang di dalam kabin penumpang dan duduk di kursi di samping pemiliknya layaknya seorang manusia. Qatar bahkan menerbitkan paspor resmi khusus untuk elang. Dokumen pemerintah yang nyata, lengkap dengan foto burung, spesiesnya, nomor microchip, dan informasi pemiliknya. Paspor tersebut diterima di bandara maupun perlintasan perbatasan di berbagai negara kawasan tersebut. Seekor elang dengan paspornya sendiri yang duduk di kursi kelas bisnis dalam sebuah penerbangan, itulah Qatar jika harus dijelaskan hanya dalam satu kalimat. Nomor 6, Qatar memiliki lebih banyak properti di London dibandingkan pemerintah kota London sendiri. Qatar merupakan salah satu pemilik properti terbesar di ibu kota Inggris tersebut. Dan ketika dikatakan besar, ukurannya benar-benar sangat besar, bahkan melampaui kepemilikan yang berada di bawah otoritas kantor wali kota London. Keluarga kerajaan Qatar serta berbagai dana investasi pemerintahnya memiliki jumlah properti premium yang luar biasa banyak di London. The Shard, gedung pencakar langit paling ikonik dan paling mudah dikenali di London, sebagian besar kepemilikannya berada di tangan Qatar. Harrods, salah satu pusat perbelanjaan paling terkenal di dunia, dimiliki oleh Qatar. Kompleks desa Olimpiade yang digunakan pada Olimpiade London 2012, sebagian besar kawasan Canary Wharf, Chelsea Barracks, dan masih banyak lagi properti lainnya juga berada dalam daftar kepemilikan mereka. Qatar secara perlahan dan tanpa banyak sorotan telah membeli sejumlah properti paling berharga dan paling ikonik yang ada di London. Sebuah negara kecil di kawasan Teluk memiliki kepemilikan atas ibu kota Inggris dalam jumlah yang bahkan melampaui banyak pihak yang mengelolanya. Nomor 7, Bandara Qatar memiliki boneka beruang raksasa dengan lampu di atas kepalanya yang berada tepat di tengah terminal. Bandara Hamad International di Doha secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu bandara terbaik di dunia. Tempat ini benar-benar mengesankan. Lantai marmer yang mewah, arsitektur yang luar biasa, lounge kelas dunia, hingga taman hijau yang berada di dalam terminal membuatnya berbeda dari kebanyakan bandara lainnya. Namun tepat di pusat seluruh kemegahan tersebut berdiri sebuah boneka beruang raksasa, sebuah patung beruang perunggu berukuran besar yang memegang lampu di atas kepalanya. Karya seni itu dikenal dengan nama Lamp Bear dan dibuat oleh seniman Swiss Urs Fischer. Patung tersebut berada di tengah salah satu bandara paling sibuk dan paling mewah di dunia, dan hingga kini hampir tidak ada yang benar-benar dapat menjelaskan alasan keberadaannya di sana. Keberadaannya terasa aneh, tetapi juga memikat. Patung itu tampak tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya, namun justru menjadi salah satu objek yang paling sering difoto di seluruh kawasan Timur Tengah. Nomor 8, unta-unta balap di Qatar berlari dengan kecepatan tinggi sementara pelatihnya mengejar dari samping menggunakan jeep, mengendalikan robot dari jarak jauh. Balap unta merupakan salah satu olahraga yang paling dicintai dan dihargai di Qatar. Selama berabad-abad, anak-anak kecil digunakan sebagai joki karena berat badan mereka cukup ringan untuk ditopang oleh unta. Praktek tersebut kemudian dilarang. Sebagai gantinya, Qatar mengganti para joki anak-anak dengan robot. Robot humanoid berukuran kecil dipasang di punggung unta, dilengkapi lengan mekanis yang memegang tali kendali serta cambuk kecil yang terpasang pada perangkat tersebut. Para pelatih mengendarai jeep di sepanjang lintasan dengan kecepatan tinggi sambil mengontrol robot menggunakan pemancar radio. Unta-unta terus berlari kencang. Robot-robot itu berguncang di atas punggung mereka. Para pelatih melaju sejajar sambil menyerahkan instruksi melalui perangkat kendali mereka. Setiap musim, jutaan dolar dipertaruhkan dalam perlombaan semacam ini. Joki robot yang menunggangi unta, pemandangan seperti itu hampir hanya dapat ditemukan di Qatar. Nomor 9, Qatar mengendalikan cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia. Qatar berada tepat di atas North Field, ladang gas alam terbesar yang pernah ditemukan di planet ini. Ukurannya begitu luas sehingga membentang di bawah laut hingga memasuki wilayah Iran, di mana negara tersebut menyebut bagian yang sama sebagai South Pars Field. Qatar memiliki kendali atas cadangan gas alam terbukti ketiga di dunia. Setiap tahun, gas tersebut diproses menjadi gas alam cair dan dikirim ke berbagai wilayah seperti Eropa, Asia, serta banyak negara lainnya. Berkat sumber daya tersebut, Qatar menjadi salah satu pemasok energi paling penting dan paling berpengaruh di dunia saat ini. Dan saat ini, pada Maret 2026, gas alam tersebut berada di pusat sorotan krisis energi global. Dengan terganggunya Selat Hormuz dan pasokan gas Iran yang tidak beroperasi, banyak negara di dunia berusaha mengandalkan cadangan gas Qatar untuk menutupi kekurangan yang ada. Sebuah negara kecil yang menguasai sumber daya yang saat ini sangat dibutuhkan oleh seluruh dunia. Nomor 10. Qatar membangun sebuah pulau buatan raksasa yang dirancang menyerupai rangkaian mutiara. Sebelum era minyak dan gas, Qatar dikenal sebagai negara penyelam mutiara. Para pria Qatar menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut untuk menyelam mencari tiram di dasar perairan demi menemukan mutiara berharga.
Pekerjaan tersebut sangat berbahaya, melelahkan, dan seringkali hanya memberikan penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup. Kemudian, minyak ditemukan dan industri mutiara perlahan menjadi bagian dari sejarah. Beberapa dekade setelahnya, Qatar memutuskan untuk mengenang warisan tersebut dengan cara yang sangat spektakuler. Negara ini mengeruk pasir dari dasar laut dan membangun sebuah pulau buatan yang bentuknya menyerupai untaian mutiara. Mereka menamainya The Pearl Qatar. Pulau tersebut dibangun tepat di atas kawasan penyelaman mutiara kuno, tempat para pria Qatar dahulu mempertaruhkan nyawa mereka demi memperoleh beberapa butir mutiara. Kini kawasan itu dipenuhi apartemen mewah, hotel bintang 5, butik desainer ternama, serta marina yang dipenuhi kapal pesiar super mewah. Nomor 11. Qatar memiliki pasar khusus yang sepenuhnya didedikasikan untuk jual beli elang, di mana seekor burung dapat terjual dengan harga lebih dari $1 juta. Di pusat kota Doha terdapat sebuah pasar bernama Falcon Souk, dan pasar tersebut benar-benar melakukan apa yang tercermin dari namanya. Saat Anda masuk ke dalamnya, hampir setiap kios menjual burung elang. Elang-elang pemburu yang telah terlatih bertengger di atas dudukan kayu sambil mengenakan tudung kulit yang menutupi mata mereka, menunggu untuk diperjualbelikan. Seekor elang terlatih dengan kualitas baik di Qatar dapat bernilai puluhan ribu dolar. Sementara itu, burung-burung yang paling langka dan paling berharga yang memiliki kecepatan luar biasa, kekuatan tinggi, serta naluri berburu yang istimewa dapat dijual dengan harga melebihi $1 juta. Satu ekor burung dengan nilai lebih dari $1 juta. Qatar bahkan memiliki rumah sakit khusus elang di Doha, tempat burung yang sakit atau terluka mendapatkan perawatan dokter hewan berstandar dunia. Nomor 12, Qatar tidak memiliki sungai, danau, maupun hutan. Qatar tidak memiliki sungai sama sekali. Tidak ada danau, tidak ada hutan, dan tidak ada sumber air tawar alami permanen dalam bentuk apapun. Negara ini menerima curah hujan yang sangat sedikit, rata-rata kurang dari 80 mm setiap tahunnya. Seluruh pasokan air tawar berasal dari fasilitas desalinasi yang mengambil air laut dan mengubahnya menjadi air layak konsumsi. Qatar memiliki salah satu tingkat konsumsi air per kapita tertinggi di dunia, meskipun hampir tidak memiliki sumber air alami. Kehidupan negara ini bergantung pada air laut yang telah didesalinasi serta air limbah yang telah diolah kembali. Sebuah negara dengan jutaan penduduk, taman-taman hijau yang subur, kolam renang, dan kota-kota modern yang berfungsi penuh, semuanya bergantung pada air yang awalnya berasal dari laut. Tanpa teknologi desalinasi, Qatar pada dasarnya akan kehabisan air. Nomor 13, hanya sekitar 12% penduduk yang tinggal di Qatar yang benar-benar merupakan warga Qatar. Jika Anda berjalan menyusuri Doha, Anda akan mendengar bahasa Hindi, Tagalog, Inggris, Nepali, Arab, dan puluhan bahasa lainnya digunakan secara bersamaan. Hal itu terjadi karena hanya sekitar 12% dari seluruh penduduk yang tinggal di Qatar yang lahir di negara tersebut. Sisanya, sekitar 88% berasal dari berbagai negara lain. India, Bangladesh, Nepal, Filipina, Pakistan, Mesir, hingga negara-negara barat menjadi sumber kedatangan para pekerja dan penduduk asing. Qatar telah menarik tenaga kerja dan penduduk dari lebih dari 120 negara yang berbeda. Negara ini pada dasarnya dibangun dengan bantuan tenaga kerja dari seluruh dunia. Namun demikian, tidak peduli berapa lama seseorang tinggal di sana, memperoleh kewarganegaraan Qatar tetap sangat sulit. Tidak ada jalur kewarganegaraan umum bagi warga asing hanya karena telah tinggal bertahun-tahun di negara tersebut. Qatar dibangun oleh orang-orang dari seluruh dunia, tetapi pada akhirnya hanya sedikit dari mereka yang benar-benar dapat menjadi bagian resmi dari negara itu. Nomor 14, mengisi penuh tangki mobil dengan bensin di Qatar, biayanya lebih murah dibandingkan membeli 2 gelas kopi Starbucks. Harga bahan bakar di Qatar sangat murah. Kita berbicara tentang harga yang begitu rendah hingga terasa hampir tidak masuk akal. Mengisi penuh sebuah SUV berukuran besar di Qatar dapat menghabiskan biaya yang lebih kecil daripada harga 2 cangkir latte Starbucks. Pemerintah memberikan subsidi besar terhadap harga bahan bakar karena negara tersebut berdiri di atas salah satu cadangan hidrokarbon terbesar di dunia. Mengapa harus membayar mahal untuk minyak jika negara Anda memiliki persediaan yang melimpah? Sebagai perbandingan, mengisi kendaraan yang sama di Inggris dapat menghabiskan biaya 5 hingga 6 kali lebih mahal. Di Jerman, biayanya bahkan bisa lebih tinggi lagi. Di Qatar, masyarakat hampir tidak menganggap bensin sebagai pengeluaran yang signifikan. Jika dibandingkan dengan banyak negara lain, harganya terasa hampir gratis. Bensin murah di negara yang dibangun di atas kekayaan minyak memang terdengar sangat masuk akal.
Nomor 15, Qatar merupakan salah satu dari hanya 2 tempat di dunia di mana bukit pasir gurun bertemu langsung dengan lautan terbuka. Di bagian selatan Qatar terdapat sebuah kawasan bernama Khor Al Adaid. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Inland Sea dan tempat ini merupakan salah satu pemandangan alam paling menakjubkan di dunia. Bukit-bukit pasir berwarna keemasan yang sangat besar, beberapa di antaranya menjulang hingga beberapa meter tingginya, mengalir turun hingga menyentuh tepi air lalu menghilang di bawah permukaan laut. Gurun dan lautan bertemu di lokasi yang sama pada saat yang bersamaan. Kawasan ini merupakan cagar alam yang dilindungi. Burung flamingo, oryx karab, rubah gurun, dan penyu laut hidup berdampingan di area tersebut. Salah satu fenomena geografis paling langka di dunia berada dengan tenang di salah satu negara terkecil di planet ini. Nomor 16, Qatar Airways telah memenangkan penghargaan maskapai penerbangan terbaik dunia sebanyak 9 kali. Qatar Airways bukan sekedar maskapai yang bagus, melainkan salah satu maskapai paling berprestasi dalam sejarah penerbangan komersial modern. Maskapai ini telah meraih penghargaan Skytrax World's Best Airline sebanyak 9 kali. Tidak ada maskapai lain yang mampu memenangkan penghargaan tersebut lebih dari 5 kali. Qatar Airways melayani lebih dari 160 destinasi yang tersebar di 7 benua, termasuk wilayah Antartika. Maskapai ini juga pernah memegang rekor penerbangan non-stop terpanjang di dunia, yaitu rute Doha menuju Auckland di Selandia Baru yang berlangsung lebih dari 17 jam. Layanan kelas bisnisnya secara konsisten dinilai sebagai yang terbaik di dunia penerbangan. Makanan, kursi, kenyamanan, hingga kualitas pelayanan semuanya berada pada standar kelas dunia. Sebuah negara kecil di kawasan Teluk mengoperasikan maskapai yang menjadi tolok ukur bagi industri penerbangan global. 9 kali dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia. Nomor 17, warga negara Qatar mendapatkan layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, listrik gratis, bahkan tanah gratis hanya karena mereka terlahir sebagai warga negara. Terlahir sebagai warga negara Qatar merupakan salah satu keuntungan finansial terbesar yang bisa seseorang miliki. Warga negara Qatar memperoleh layanan kesehatan gratis seumur hidup, pendidikan tanpa biaya mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta subsidi besar untuk listrik dan air yang dalam beberapa kondisi bahkan dapat diperoleh secara gratis. Ketika mereka menikah, pemerintah menyediakan tanah untuk membangun rumah, pinjaman berbunga rendah guna mendanai pembangunan rumah tersebut, dan kesempatan kerja di sektor pemerintah bagi mereka yang menginginkannya. Seluruh fasilitas ini didanai oleh pendapatan negara yang berasal dari minyak dan gas alam. Sekitar 300.000 warga Qatar berbagi manfaat dari salah satu cadangan hidrokarbon terbesar yang ada di dunia. Sementara jutaan pekerja asing membangun dan menjaga berbagai infrastruktur negara tersebut, para warga negaranya menikmati tingkat dukungan pemerintah yang hampir tidak dimiliki oleh masyarakat di negara lain manapun di dunia. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya Diwa 11 Nation pamit, sampai jumpa.